kemungkinan besar ya dia menonaktifkan, bisa jadi sementara atau mungkin menghapus ya. Tapi ya itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya kan, hasil dari kejahatannya itu orang bisa dikenakan tindak pidana. Nama B itu Sohor tempat. Sohor. Ya asumsi luar biasa ini orang gitu. Laki-laki. Kasus mega korupsi PT Timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Mois, sampai kini masih menjadi sorotan publik. Tidak hanya sang suami, nama Sandra Dewi sendiri juga tidak luput dari perhatian. Usai disebut-sebut dirinya diduga ikut menikmati aliran dana sang suami Harvey Mois yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dan siapa sangka, kasus korupsi yang merugikan uang negara hingga 271 triliun itu ternyata berdampak besar pada kehidupan Sandra Dewi dan keluarganya. Setelah mendatangi Kejaksaan Agung untuk melakukan klarifikasi, tiba-tiba saja akun media sosial milik Sandra Dewi menghilang begitu saja. Sontak saja hal itu membuat heboh, mengingat sebelumnya Sandra Dewi menutup kolom komentarnya. Lantas, apa gerangan yang membuat akun media sosial Sandra Dewi tiba-tiba menghilang begitu saja? Dan benarkah hilangnya akun media sosial Sandra Dewi tidak lain sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti? Seperti apa pula pakar media sosial menanggapi hal tersebut? kemungkinan besar ya dia menonaktifkan, bisa jadi sementara atau mungkin menghapus ya. Tapi ya tujuannya tadi mungkin buat tidak lagi terganggu dengan segala macam hiruk-pikuk di media sosial, apalagi yang sekarang kasusnya dia terasa sangat-sangat menjadi perhatian publik. Ada kemungkinan memang itu misalnya diretas akunnya, tapi saya pikir kemungkinan paling besar yang munculnya karena memang Sandra Dewi merasa harus mengambil jarak dulu gitu dengan publik. Kalau akunnya hilang itu berarti yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Oke. Karena mungkin masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi ya. Apalagi di korupsi sangat besar dikatakan 271 triliun ya. Sedangkan yang diburu oleh pemerintah hartanya belum ada 1 triliun. Nah, entah bagaimana nih Jaksa Agung ini. Kalau kasus model seperti ini nggak sebatas Sandra Dewi. Saya pikir banyak orang akan yang terkait ya. Banyak orang akan terkait. Mana menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya melakukan penyelidikan sama penyidikan sudah harus mendownload semua akunnya itu siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya linknya gitu loh. Kalau penyelidikan nggak mungkin sampai dihapus, tapi kalau Sandra Dewi menghapus itu supaya masyarakat tidak mencemooh atau membuli, maka upaya dia untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang hasil yang dikorupsi gitu loh. Oleh karena itu maka Jaksa Agung kita dorong supaya menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 3, pasal 2, pasal 3, pasal 18 dan Undang-Undang TPPU gitulah, supaya harta-hartanya kemana, dari mana supaya ditangkap. Ya itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya kan, hasil dari kejahatannya itu orang bisa dikenakan tindak pidana. Hilangnya akun media sosial Sandra Dewi belakangan mulai dikaitkan dengan kasus hukum yang menyeret suaminya Harvey Mois yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dan sampai kini, Kejaksaan Agung belum lagi mengumumkan adanya tersangka baru, terutama dari golongan pesohor. Menanggapi hal tersebut, sejumlah kalangan, terutama praktisi hukum, mulai pesimis dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus mega korupsi tersebut.
Keraguan dan pesimistis itu mulai disuarakan lantaran usaha Kejagung untuk membongkar kasus mega korupsi seperti jalan di tempat. Belakangan juga mencuat sebuah isu jika Kejaksaan Agung tidak dapat menyentuh pelaku yang mempunyai jabatan dan posisi tinggi. Lantas, benarkah Kejaksaan Agung mulai melemah dalam menangani kasus dugaan korupsi PT Timah yang merugikan uang negara hingga 271 triliun rupiah tersebut? Kejaksaan Agung bisa mengumumkan dong, atau memberikan masukan, atau memberikan publikasi perusahaan mana yang sudah ditersangkakan oleh mereka. Ketika lambat, maka ya seperti hari ini, teman-teman infotainment itu ngejar terus. Sebab beban moral mereka itu tinggi juga. Plus netizen kita ingin tahu juga, karena yang dirampok ini kan uangnya rakyat, uangnya negara gitu. Jadi prinsip-prinsip dasar bukan hanya selebriti sesungguhnya yang menikmati aliran itu. Tapi melihat dari apa keterangan yang terakhir ini, kami melihat ada inkonsistensi dari teman-teman di Kejaksaan Agung untuk bisa mengungkap korupsi mineral timah ini menjadi suatu pengungkapan korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia gitu. Ini kan nilai korupsi terbesar yang pernah didalilkan aparat penegak hukum di Indonesia, kerugian negaranya yaitu 271 triliun, Mas. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Saya tidak melihat Kejaksaan Agung ini sepertinya agak sedikit melemah kalau dari sisi pandangan kami di NCW ya. Kenapa kami melihat bahwa yang kemarin itu didalilkan kerugian negara itu berkisar sampai dengan 271 triliun, terakhir dikatakan bahwa sebagian besar dari kerugian negara yang 271 triliun itu berasal dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh illegal mining yang dilakukan oleh para tersangka ini atau para terduga korupsi ini. Nah, ini sebenarnya ada hal yang janggal bagi kami di NCW ya. Bagi kami di NCW ini ada hal yang janggal di sini. Kalau sudah mendalilkan ada kerugian negara sebesar 271 triliun, kejaksaan atau aparat penegak hukum harus mengejar itu. Karena kerugian yang sudah didalilkan ini harus diambil, harus si pelaku ini diambil hartanya senilai dari dalil kerugian negara yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Jadi nggak ada di sini besar kecil karena jabatan. Sudahlah, jabatan itu kan sementara, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Bermasa dia. Boleh hari ini dia pimpinan tertinggi negara, tapi setelah masanya habis, bisa jadi orang bermasalah. Jadi tidak, kami melihat seperti itu apa ya, model-model masa lalu gitu ya. Jikapun orang itu berani untuk menekan Kejaksaan Agung, luar biasa, apalagi orang-orang yang diisukan itu selama ini tidak pada posisi yang baik-baik saja kok, tidak pada posisi putih juga gitu ya. Jadi kami yakin Kejaksaan Agung tidak setakut itu. Kami yakin Kejaksaan Agung tidak mempunyai apa ya, model untuk ngerem karena takut. Pun mungkin mereka ngerem ada hal sesuatu pertimbangan secara teknis juridis. Tapi kami yakin bahwa mereka akan berani masuk ke persoalan pelaku kejahatan perusahaan di dalam kasus ini, begitu dia. Dia ini nggak bisa bermain sendirian. Pasti ada aktor intelektual dadernya. Berarti ada nanti kubu sayap-sayapnya, ada pelaksananya, ada pengaturnya, ada yang nanti menjalankan di lapangan. Ini ada grup, ini ada kong kali kong. Ini ada kong kali kong secara bersama-sama masif, ya, terarah, ya. Nah, ini ada banyak orang. Nah, maka hasilnya ini akan dibagi-bagi banyak orang. Saya ingin Kejaksaan Agung mengungkap ini seterang-terangnya. Bahkan ada beberapa pihak yang sudah diduga kuat terlibat langsung dengan dugaan korupsi, dugaan gratifikasi, dugaan suap terkait dengan korupsi mineral timah ini. Ini harusnya mereka lebih gagah bicara. Bahkan seperti saya bilang kan, akan ada pejabat selevel menteri mungkin
yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan para terduga yang sudah terduga korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Disebut-sebutnya nama Sandra Dewi yang diduga ikut menikmati aliran dana mendapat perhatian dari pegiat anti korupsi Iskandar Sitorus. Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Indonesian Audit Watch itu menyoroti usaha yang digeluti Sandra Dewi yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Tidak itu saja, Iskandar Sitorus juga menyebut pesohor dengan inisial B yang diduga kuat ikut menikmati aliran dana dalam kasus mega korupsi PT Timah. Modusnya bisa jadi dugaan seperti itu. Karena apa? Kami juga agak heran ya setelah kita pelajari nama perusahaannya, korporasinya, brandednya SD. Tapi SD nggak ada dalam kepemilikan perusahaan. Nah, yang menerima manfaat dia namanya tidak terlihat. Menjadi agak bingung juga kita kan. Tapi kami yakin bahwa apapun itu biarkanlah nanti hukum yang berproses. Kami ya biasa kecurigaan itu kan setelah mendapatkan data yang teraliri, informasi kami kaji, koneksinya terhadap hal yang lain, sampai 5 lapis itu baru kami temukan pemain sesungguhnya terhadap konsolidasi bisnis emas itu. Ya, ada beberapa, bukan hanya pesohor, tetapi orang yang selama ini dianggap kaya raya, dianggap dan jarang terkenal, jarang terpublikasi, atau orang yang selama ini dianggap mempunyai pengaruh, terpublikasi tapi tidak diasumsikan bermain di bisnis emas itu. Jarang publik mengetahui toko ini berbisnis emas. Kalau toko ini, ya kami kasih kisi-kisi aja. Ini panggilan, sebutan, dan namanya itu dikenal publik B juga. Ini ada 4 B di Indonesia. Ini Raja Tambang. Tapi mohon maaf dan tanda kutip tambang hitam. Nah ini 4 nama inisial B. Nah ini yang kita mau coba sampaikan bahwa yang ada terkonsolidasi di emas tambang di bisnis emasnya SD ini ada salah satu nama B itu. Pesohor tepat. Pesohor. Ya asumsi luar biasa ini orang itu. Laki-laki. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.